Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sebuah video cara mengganti perslah di motor Honda Supra Fit, Supra X atau Honda Grand sama ya. Ciri-ciri perslah patah di motor Honda Supra itu biasanya saat kita menghidupkan motor. Nah, si bagian engkolnya itu dia nggak mau balik lagi seperti ini. Tuh. Itu biasanya salah satu penyebabnya adalah perslah yang putus, meskipun ada dua faktor ya. Selain perslah itu biasanya ada dudukan dari perslah, kadang ada yang remuk. Pernah saya menemukan beberapa motor, tapi dengan indikasi yang sama. Biasanya kerusakannya itu ada dua jenis ya, perslah sama dudukannya. Ntar saya tunjukkan. Pertama kita bongkar dulu bagian blok mesin sebelah kanan atau bagian blok koplingnya. Dia guys, nah ini pernya yang putus ya tuh. Nah ini benar dipastikan bukan dari dudukannya, tapi bagian pernya saja yang harus diganti. Nah di sini saya akan menunjukkan cara menggantinya itu tanpa membongkar bagian kupling ya. Ditodong saja di sebelah sini ya. Kita buka sepinya, sepi penahan dari dudukan perslahnya yang putus. Posisinya ada di bagian sini, di bagian dalam. Kebaduk pasti. Nah ini sepinya dibuka, dan untuk melepas bagian rumah pernya kita harus buka dua baut ya. Nah dua baut mangkok penahan oli di bagian mangkok kupling. Nah posisinya di sini. Ini kalau nggak dibuka, nanti saat narik bagian rumah pernya susah. Nah, kalau sudah bisa kita langsung membuka bagian rumah pernya. Nah ini rumahnya, berikut pernya. Biar lebih mudah, saya ambil bagian rumahnya dulu. Nah ini untuk rumah pernya. Nah di awal video ya saya tadi sebutkan ada dua penyebab, yaitu bisa dari per. Nah bisa dari per yang patah seperti ini, bisa juga dari rumahnya. Kalau kadang ada beberapa kasus di motor-motor lama seperti Honda Grand atau Supra, jadi yang rusak itu bukan pernya tapi bagian dudukannya. Jadi si bagian rumah dari pernya itu pecah. Kalau nggak jadi dua, kadang jadi tiga. Nah itu sama ya, indikasinya sama. Saat motor disela, si engkolannya itu jatuh ke bawah, dia nggak mau naik lagi. Nah untuk memastikannya kita harus bongkar dulu bagian kupling, dan ternyata untuk motor ini hanya pernya saja. Tinggal cungkil saja pernya ya. Tadi dudukannya sudah, tinggal pernya. Nah untuk memasangkannya posisikan seperti ini. Nah seperti ini, lalu masukkan.
Jadi posisikan si cantelan yang depan ini, posisikan di sebelah sini nih. Harus di belakang dudukan. Ada di sini kan ada yang berbentuk, nah seperti ini. Nah harus di belakang ini. Kita posisikan seperti ini. Jangan nanti pas pasangnya langsung masuk seperti ini. Nanti akan ada suara di bagian dalam, suara gigi selah yang nggak pas ya. Jadi posisikan ini saat memasukkan, posisi dari rumah pernya itu ada di belakang, ini nih dudukannya ya. Set. Nah ini kan ada di belakang dudukan ya, tinggal masukkan ke dalam sambil bagian pernya jangan lupa harus masuk ke bagian dudukan sini nih, belakang ini. Aduh, bisa. Balikan deh. Belum masuk, saya tarik lagi biar nggak susah nanti masukkan pernya. Nah, agak keluarin dikit pernya, masukkan kedudukannya. Harus agak dibantu pakai obeng sedikit untuk menahan bagian per. Nah usahakan kalau ini dudukannya sedikit menempel ke tahanannya, si persernya agak diputar ke atas atau ke arah jarum jam ya. Nanti biar saat mesin dihidupkan nggak ada suara aneh-aneh. Kalau nggak pas biasanya akan ada suara ngelitrik di bagian mesin bagian dalam. Nah itu gigi selahnya yang agak ada miss. Nah pernya masuk dulu, pasangkan dulu. Sekali lagi yang dudukan bagian belakang, dudukan per selahnya. Nah yang dudukan ini harus di belakang dudukan yang ini nih, yang depan di bagian blok. Kalau sudah, lalu tekan ke dalam. Nah seperti itu. Tinggal kita tarik bagian per ini, tarik pernya masuk ke dudukannya sini nih, bagian belakang dari rumah kupling. Nah sini pakai obeng saja, tarik sambil si tahanan dari rumah pernya ditahan pakai tangan ya, biar nggak keluar, nggak geser keluar. Nah seperti ini, tahan pakai tangan, lalu dorong sampai masuk ke dudukannya. Sip. Nah sudah masuk. Sip ya, sudah masuk ya. Jangan lupa kita pasangkan kembali sepinya. Ini sepinya, berhubung tadi kan dilebarkan, jadi kita kicupkan lagi, kita bentukkan lagi. Nah, masukkan situ. Sampai masuk ke bagian dudukan sepinya. Set. Klik. Nah sudah masuk ya. Nah aman. Nah demikian cara memasangkan bagian per kedudukannya ya. Ini dijamin nggak bakalan lepas. Nah kalau sudah, kita tinggal pasangkan kembali bagian yang sudah kita bongkar. Jangan lupa baut 10 penahan oli. Nah ini, jadi nggak banyak bongkar-bongkar kopling ya. Cukup membuka bagian penahan oli di bangkok kopling. Ini kalau buat
pemula sebaiknya bongkar bagian kupling, tapi kalau udah biasanya sering-sering bongkar itu biasanya lebih bisa menyesuaikan kalau untuk yang sudah sering bongkar-bongkar mesin. Kalau buat yang pemula silahkan bongkar saja bagian kedua rumah kupling primer dan sekunder. Oke, kita rakit kembali bagian yang sudah kita bongkar. Kita tes setelah melakukan penggantian bagian per, kita coba hidupkan. Nah, aman ya. Jadi kerusakannya hanya ada di bagian per. Nah, itu tadi cara mengatasi per selah yang nggak balik lagi, atau engkol selahan yang nggak balik lagi. Ya, kerusakannya ada di bagian per engkol starter. Nah, demikian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.